Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwan fillah, sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kita pada subuh kali ini. Kemarin subuh saya membahas tentang masalah kebersihan. Kalau istilah kebersihan itu kan empat, an-nadhafah itu yang kelihatan oleh mata, kotoran, baik itu najis maupun sampah-sampah yang lain. Kalau at-tuhuru hakikat. Nah, at-tuhuru inilah kenapa wudu itu disebut taharah, bukan disebut an-nadhafah. Makanya ada hadis itu, an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Tapi juga kalimat lain menyebutkan at-tuhuru satrul iman. Jadi kalau taharah itu berarti hakikat. Makanya wudu itu tidak membersihkan, tapi dia mensucikan. Makanya semua yang disentuh oleh air di saat kita berwudu adalah tempat jalur masuknya dosa. Jadi yang pertama adalah kedua tangan, itu adalah dua jalur yang bisa melakukan dosa, tanda tangan atau apa ini semua. Kemudian yang kedua berkumur-kumur, itu adalah lisan. Kemudian membasuh muka, itu mata. Kembali tangan sampai siku, itu dibersihkan lagi. Kemudian mengusap kepala, itu adalah pikiran. Ketika telinga, itu adalah pendengaran. Seandainya wudu itu membersihkan, mestinya yang dibersihkan adalah tempat keluarnya najis. Tapi kenapa justru yang dibersihkan adalah bukan tempat keluarnya najis? Karena memang wudu itu bukan membersihkan, tapi dia mensucikan. Makanya ulama-ulama tarekat itu mengatakan wudu yang sudah kau pakai berbohong itu tidak boleh dipakai sholat, karena itu sudah kotor. Wudu yang sudah dipakai marah, mestinya kita ganti dengan wudu yang baru. Walaupun sebenarnya tidak batal secara fikih, secara hukum, tapi pada hakikatnya wudu itu tidak lagi menjadi tahur, karena dia sudah dikotori oleh hal-hal yang tidak baik. Makanya orang yang duduk bicara di dalam masjid kemudian mendengarkan hal-hal yang tidak baik, itu sebenarnya wudunya sudah kotor. Bahkan ulama mengatakan orang yang duduk di dalam masjid kemudian membicarakan persoalan dunia, mestinya berwudu baru sholat. Karena ingat, di dalam tasawuf itu beda sekali dalam konteks fikih. Kenapa? Karena dalam tasawuf itu yang dilihat adalah hakikatnya, sedangkan dalam konteks fikih adalah hukumnya. Itu beda. Makanya ulama fikih disebut fuqaha, ulama tasawuf disebut mursyid. Beda. Di kemarin saya sempat bahas sedikit kajian Islam, kajian iman, dan kajian ihsan. Kajian Islam itu adalah berkaitan tentang hukum-hukum agama, syarat-syarat sahnya sholat, rukun-rukun sholat, syarat-syarat sahnya haji, rukun-rukun haji, tata cara pelaksanaan haji, puasa, itu dibicarakan dalam fikih. Ulamanya disebut fuqaha, mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Ahmad bin Hanbal.
Nanti belakangan muncul as-Sahiri, itu yang kemudian diikuti oleh Syiah. Kemudian yang kedua, kajian iman. Kajian iman itu adalah kajian tauhid. Ulamanya disebut murabbi, jadi tidak disebut fuqaha. Mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu mazhabnya. Ilmunya disebut teologi. Yang dibahas akidah. Di sini semua dibahas. Yadullahu fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan. Apanya berarti Allah itu punya tangan? Ada mengatakan tidak, yang dimaksud di situ bukan tangan, tapi kekuasaan. Ada mengatakan memang Allah punya tangan, seperti Allah turun di sepertiga malam, bahwa Allah memang yang turun ke bumi. Ada mengatakan tidak, yang turun adalah rahmatnya. Di sini bisa mau perdebatan. Ketika ada pencerama menggabungkan ilmu fikih dengan ilmu tauhid, kemudian ditukar, bahwa itu fatal. Yang lebih parah kalau nanti naik ke tasawuf, baru dia tasawuf turunkan ke tauhid, baru tauhid diangkat ke tasawuf, baru tukar, itu lebih fatal. Karena nanti akan rancu. Makanya ada pencerama beberapa tahun itu sempat dianukan, apa dia bilang? Hormat kepada bendera merah putih itu musyrik, dan itu masih ada sekarang. Paham itu? Padahal itu kajian tauhid dikasih naik ke tasawuf. Hormat kepada bendera itu bukan tauhid, tapi itu adalah adab, takzim. Bukan hormat sebagai menyembah, tapi itu adalah hormat sebagai penghargaan kepada orang yang telah menyumbangkan nyawa dan hartanya demi negara Republik Indonesia. Jadi hormatnya di situ bukan sebagai penyembahan, tapi hormat sebagai takzim. Sungkaman dengan orang tua kalau acara pernikahan kan, biasa ada acara sungkaman, itu dianggap musyrik karena dia katanya sujud selain kepada Allah. Oh itu parah. Karena adab kepada orang tua dirubah menjadi tauhid. Ini bahayanya kalau membutuhkan. Makanya ranahnya fikih tetap fikih, ranahnya akidah tetap akidah, ranahnya tasawuf tetap tasawuf. Kalau dia ditukar itu fatal, anti rancu betul itu. Makanya kalau fikih dikasih naik ke tauhid, oh fatal itu Pak. Makan obat itu musyrik. Makan obat itu musyrik. Kalau dibawa ke tauhid, dibawa dari fikih dibawa ke tauhid. Jadi Nabi kan mengatakan ketika engkau sakit maka berobatlah. Karena setiap penyakit itu ada obatnya, kecuali ada memang penyakit khusus yang Allah katakan tidak ada obatnya. Jadi semua, kenapa kita berobat? Bukan karena takut mati, tapi karena ingin sehat supaya bisa beribadah dengan sempurna. Kan begitu. Tapi kalau bicara pengobatan ini ditarik ke tauhid, wah itu fatal. Makan obat sembuh penyakitnya, berarti itu musyrik karena mengatakan obat yang menyembuhkan bukan Allah. Kan gitu. Berarti ketika engkau makan obat berarti berharap ke obat. Wah itu lebih fatal itu. Langsung musyrik total itu. Karena bukan berharap kepada Allah kan. Bagaimana? Makan juga ketika sudah makan kenyang, musyrik juga itu. Karena nasi yang bikinkannya bukan Allah. Yang lebih fatal, berharap rezeki selain kepada Allah, bawa proposal ke Pak Bupati, musyrik juga itu. Iya. Karena mengharap rezeki selain daripada Allah, masa mengharap ke makhluk? Bawa proposal ke sana. Jadi makanya kalau fikih ditarik ke tauhid, itu banyak sekali jadi musyrik. Inilah yang kemudian banyak dia tidak pisahkan mana tauhid, mana fikih. Termasuk orang tua kita pakai cincin, kan banyak itu. Pakai cincin permatanya, mengatakan ini permata bagus dipakai untuk berdagang. Mengatakan itu musyrik. Oh tidak, itu tidak musyrik. Ketika dia meyakini bahwa rezeki datangnya dari Allah, hanya ada makhluk yang diciptakan oleh Allah memberi manfaat, bisa ada manfaatnya tapi manfaatnya datangnya dari Allah, itu tidak musyrik.
Karena Allah sendiri yang bilang bahwa tidak ada sesuatu yang diciptakan sia-sia. Semua ada manfaatnya. Cuma akidah mestinya bersandar ke Allah, tapi makhluk tetap makhluk. Sama ini motor. Musyrik juga itu kalau dibawa ke tauhid. Kan gitu. Inilah yang kemudian banyak karena tidak ngaji dari awal sampai akhir. Ngajinya langsung masuk ke tauhid, tidak ngaji fikih. Oh, semua dibawa ke tauhid. Pokoknya semua musyrik. Kan begitu. Yang paling parah baca-baca doa. Kan masih banyak yang memuji nih. Ya kan? Baca-baca doa dianggap musyrik, bahkan dianggap syirik. Bahwa makanan yang dihidangkan itu kemudian dibaca-baca itu musyrik. Kenapa? Dia pakai ayat. Saya kasih tahu. Ayat yang melarang sesajen itu memang bukan untuk penyembahan kepada Allah. Karena orang-orang musyrik dahulu itu mengambil makanan, dia persembahkan ke patung, dan di patung itulah dia memohon, bukan kepada Allah. Nah sekarang berubah. Orang beli mobil baru, dia acara syukuran, dipanggil Pak Imam baca doa, disiapkan makanan, mintanya kepada Allah, acaranya syukuran, baru dikatakan musyrik. Jadi masalah. Ini yang harus dipahami. Jadi mestinya ditarik kemana arahnya. Semua kan disalahkan. Maulid dianggap bid'ah, pelaku maulid masuk neraka. Isra Mi'raj juga begitu. Doa bersama juga begitu. Padahal kalau dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah, bacanya jamak, tapi dia larang doa bersama. Coba kan. Baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, dia baca tapi dia bilang tidak boleh doa bersama. Kenapa kau baca jamak kalau tidak boleh bersama? Mestinya baca sendiri. Coba ini kan jadi masalah. Ini penting saya anukan supaya kita betul-betul paham kemana. Kan sekarang ini ada yang mudah sekali menyalahkan. Ulama dulu itu paham betul. Mulai dari bahasa Arab dia pelajari, kaidah nahwu saraf dia pelajari, ilmu balaghah dia pelajari, ma'ani dia pelajari. Kemudian mustalah hadis dia pelajari, ilmu usul fikih dia pelajari, ilmu fikih dia pelajari, ulumul Quran dia pelajari, kemudian Al-Quran dia pelajari, ulumul hadis dia pelajari, hadis dia pelajari, kaidah-kaidah dia pelajari, ilmu hikmah dia pelajari, dan tasawuf dia pelajari. Semua dipelajari, bahkan ilmu jin dia pelajari. Kenapa? Karena itu semua ada kaitannya dengan kajian-kajian dalam agama. Ini penting supaya kita paham nanti arahnya dari kemana. Makanya kajian tauhid itu akidah, tidak boleh bergeser ini. Datang berobat ke dokter, jangan katakan dokter yang sembuhkan, tidak. Saya hanya datang ke sini, siapa tahu dengan asbab ini nanti Allah memberikan kesembuhan. Karena kita disuruh berobat, dia datang berobat, tapi bukan dia menyembuhkan. Hanya ada orang yang diberikan kelebihan oleh Allah sehingga orang itu bisa memberi manfaat, tapi manfaatnya datangnya juga dari Allah. Itu akidah. Orang pegang keris tidak masalah. Kalau kau pegang keris, pegang, katakan saya simpan ini keris supaya saya bisa pakai berjihad ketika nanti ada perang agama. Itu akan berzikir setiap hari. Itu bukan musyrik. Coba. Bahkan Nabi menyuruh kita. Saya baca Pak, sampai saya itu kadang menangis ketika Rasulullah mengatakan nanti akan ada peperangan di akhir zaman. Semua benda tajam itu akan kembali berfungsi, dan orang akan saling membunuh hanya karena berebut air minum. Sekarang saya sudah lihat dan itu betul. Sekarang jarang sekali kita temukan air yang diambil dari sumur, tapi yang ada itu dari sumur bor. Ketika listrik mati, kita mengambil air di mana? Sumur bor tidak bisa diambil airnya kalau listrik mati kecuali sumur. Dari situlah kenapa Nabi mengatakan jangan engkau menutup sumur, tetap simpan itu karena kala itu akan berfungsi. Dan itu Nabi sudah sampaikan.
sekolah. Nah kalau listrik mati, mau ambil apa? Palestina, tidak usah terlalu jauh. Palestina sekarang, ketika saluran airnya ditutup, dihancurkan oleh Yahudi, maka kekeringan akan muncul di sana. Kenapa? Karena tidak ada air kecuali mengharap air hujan. Karena tidak ada sumur mana-mana. Makanya saya sampaikan, yang masih punya sumur manual jangan ditutup, simpan baik-baik. Kalau umur kita panjang dan mendapati akhir zaman, itu orang akan saling membunuh hanya berharap untuk bisa mendapatkan air. Makanya ulama kita dari dulu itu sederhana sekali. Dia biasa pesankan, sumurmu jangan kau tutup, itu tetap fungsikan walaupun kau tidak ambil airnya. Ada suatu waktu kau bisa fungsikan itu. Kan gitu. Di akhir zaman Al-Quran akan diangkat. Betul itu Pak. Gampang sekali Al-Quran diangkat. Di rumah-rumah sudah mulai banyak tidak ada Al-Quran. Kenapa? Karena pakai HP. Nanti ketika jaringan tidak ada, bagaimana bisa HP bisa dipakai? Kan tidak bisa. Maka Al-Quran itu pasti hilang karena sudah tidak ada di rumahnya. Yang ada di HP. Mudah sekali dan kita semua kan la taqumus sa'ata asara ayatin, tidak akan terjadi kiamat kecuali datang 10 tandanya. Yang pertama huruji Imam Mahdi, keluarnya Imam Mahdi. Kemudian yang kedua yanzilu Isa bin Maryam di manaratil bayda fi yaumil Jumat. Akan turun Nabi Isa di manaratil bayda itu pada hari Jumat. Bahkan masih basah rambutnya. Kemudian sholat Jumat bersama dengan Imam Mahdi. Kemudian itulah nanti yang memerangi Dajjal. Sebelumnya itu akan keluar Ya'juj dan Ma'juj, dua suku yang saling bertengkar. Yang suku ini sudah ada sejak Iskandar Zulkarnain, hanya dia menutup dengan besi baja, dan ini selalu menggali supaya dia keluar, tapi belum tembus sampai hari ini. Cuma ketika dia keluar ini kata Nabi, semua yang dilewati itu akan rata, semua orang yang ditemui dia akan bunuh, dan fitnah Dajjal juga akan lari. Kemana dia berada, maka di situ akan melahirkan fitnah. Bahkan orang yang bersembunyi di dalam kamarnya pun akan kena. Itu semua disampaikan oleh Rasulullah. Karena Nabi pernah mengatakan, saya pernah digulungkan bumi sampai melihat bumi di ujungnya sebelum kiamat. Maka Nabi mampu menceritakan peristiwa yang berlalu. Kemudian Nabi bisa mengantisipasi bahwa ini yang bisa kau lakukan untuk selamat. Termasuk makanan yang dianjurkan Nabi itu adalah menyimpan kurma. Ketika mulai akan ada kekacauan, maka belilah kurma, agak banyak, kemudian simpan. Karena kurma yang bisa bertahan sampai 5 tahun itu tidak rusak. Ini maka di akhir nanti Rasulullah mengatakan orang akan bertahan makan minum dengan zikir. Makanya ini nanti yang harus kita pelajari. Cari mursyid-mursyid tarekah, minta zikir yang dipakai untuk tidak lapar, tidak haus, tubuh tidak kelelahan. Itu ada zikir-zikir yang diajarkan, dan itu tidak panjang, pendek aja. Cari aja di mursyid-mursyid tarekah. Kemudian saya kembali, makanya kajian kita ini penting saya pisahkan supaya kita tidak mudah memvonis orang bahwa ini pelaku musyrik. Ini kan orang tua kita dulu, saya sederhana sekali Pak punya pendapat begini. Tidak mungkin apa yang dilakukan Guru Taki Haji Muhammad Tahir Iman Lapeo, kan jelas beliau itu waliullah, meninggal bisa beli semen, kan gitu. Orang tidak ada yang percaya. Kenapa ada sumbangan semen sebanyak ini, satu mobil dari Makassar? Siapa orang kaya yang menyumbang? Dicari tidak ada. Yang ngantar bilang tidak, orang tua yang datang beli. Sekalinya naik ke rumah itu, suatu keluarga makan, dikasih makan, kemudian dia melihat bahwa itu yang mengantar, itu yang datang membeli semen. Orang bilang itu orang sudah meninggal, nanti dia bilang tidak, dia yang bayar, dia juga yang tanda tangan notari.
sebutkan sesungguhnya para wali-wali Allah itu kan tidak mati di sisi Allah. Bal ahya, mereka kan hidup, bahkan mereka memberi rezeki. Makanya Guru Sakumpul Martapura itu kan memberikan bantuan ke Palestina ketika 2010 itu diblokade. Makanya Imam Masjidil Aqsa itu kan datang ke Martapura. Ketika dia melihat fotonya bahwa ini ternyata orang yang sudah meninggal, dia mengatakan baru 2 bulan yang lalu beliau memberikan bantuan ke kami. Padahal itu 2010. Para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah, justru lebih hidup. Karena orang yang ruhnya terlepas dari jasadnya itu justru bebas, seperti burung yang lepas dari sangkar. Karena orang hidup itu jasadnya diikat, ruhnya diikat oleh jasad. Sedangkan orang meninggal, jasadnya itu yang diatur oleh ruhnya. Ini dipisahkan ya. Makanya sebenarnya itu kalau kita mau kirimi Fatihah, orang hidup itu kirimi Fatihah supaya kita terkoneksi. Cuma jangan bilang ila arwah. Kirimi Fatihah suami tak bu, supaya tidak selingkuh. Iya. Energinya harus tersambung karena ruh itu bisa bersilaturahmi. Kirimi Fatihah, baca ila ruh wa nafs wa jasad, baru sebut namanya, baru kirimkan Fatihah. Iya. Yang penting jangan bilang ila arwahi, wah itu jadi masalah. Ini kiriman Fatihah. Anak-anak kita di Tirakati yang tinggal di pesantren, kalau ada anak kita masuk pesantren, setiap malam bacakan Fatihah 11 kali. Itu dibacakan, itu dikirimkan. Nanti malam Jumat kirimkan 41 kali, supaya anak itu tenang menerima ilmu di pesantren. Karena ruhnya itu dibantu doa oleh orang tua. Ulama dulu itu saling mengirim ruh, saya saling mengirim Fatihah. Saya dapat kisahnya itu guru kayak Jabir Rahman Amodal ketika Pak Tarmisi Tahir almarhum yang mantan wakil presidennya Soeharto itu kan, Pak Tarmisi Tahir sebelum jadi wakil presiden itu datang silaturahmi. Saya dapat cerita itu dari salah satu muridnya guru Eka bilang, dulu ketika PSM pernah main bertanding, itu guru tak dipanggil nonton karena guru tahu Cak Jabir Rahman Amodal itu senang sekali pemain bola, memang kuat sekali lari. Jadi dipanggil waktunya main PSM, dikasih tahu sama pelatihnya PSM, Pak Kiai minta doanya mudah-mudahan PSM menang. Guru tadi bilang itu juga lawannya pasti berdoa, mau juga menang itu. Guru tadi bilang begitu. Kau juga kan ada disuruh kita berdoa, biar juga lawannya itu berdoa sama itu mau menang. Ya, kita juga berdoa menang, Pak. Makanya Guru tadi bilang enggak. Biasanya kalau menang PSM itu kapan dia semenang? Dan bilang kalau hujan Pak Kiai menang itu. Guru kita berdoa supaya turun hujan, dan itu hujan. Ternyata betul menang. Jadi guru tadi tidak usah berdoa supaya menang, tapi bagaimana caranya? Artinya kau harus juga berusaha. Cuma apa biasanya kau bisa menang bilang kalau hujan dia itu kita, kalau main hujan. Ternyata di situ doa. Jadi guru itu kadang memahami kaidahnya sederhana, tapi disitulah Pak Tarmisi Tahir ketahui bahwa di sini ada ulama waliullah. Karena tidak ada mendung, langsung datang awan hitam, kemudian hujan, dan hujan hanya di sekitaran stadion, tidak keluar. Yang mengatakan pasti di sini ada wali yang berdoa, yang mustajab berdoanya. Dia cari dan dia temukan bahwa ada ulama itu namanya Kiai Abdul Rahman Kodal. Maka didatangi, pas sampai di atas Gurunta, ada mangga itu di depan kamarnya, di depan rumahnya Gurunta. Mangga muda jatuh, dia pegang, Gurunta keluar, dia pegang mangga, dia bilang, saya kira mangga masak, padahal itu mangga muda. Gurunta bilang, mau kita makan mangga masak? Adalah mau. Nilau minta Gurunta itu nampaikan, kalau udah kasih kembali itu sudah masak. Di situ dia mengatakan betul ada wali. Saat itu dia angkat Gurunta naik ke mobilnya baru minta barang.
Jadi kasih tahu mau jadi apa, bilang mau nggak jadi wakil presiden, pulang ke Jakarta, insya Allah bulan depan dilantik, dan betul bulan depan dia akan menjadi wakil presiden. Itu ulama. Tapi bagaimana amalannya berhutang? Saya dapat dari muridnya itu bahwa biasanya jam 1 malam itu guru sudah bangun sholat dan itu menangis sampai subuh. Kalau siang itu dulu tafakur kecuali ada acaranya. Iktikaf itu selama 3 bulan berturut-turut baru mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, kalau masih banyak cerita salah daripada zikir tidak bisa dapat itu. Iya, koman kami berdoa tidak bisa. Makanya saya pernah dapat nasihat dari salah satu guru besar ketika saya tanya bagaimana caranya supaya doa bisa mustajabah. Hanya 2 yang dia pesankan. Yang pertama, jangan pandanganmu dari syahwat. Kemudian yang kedua, jangan pernah berkata bohong supaya lidahmu mudah diijabah. Kalau dalam tasawuf beda, jangan membohongi hatimu. Oh, itu berarti. Ini kalau segitu tadi pikirnya, kalau tasawufnya beda. Karena dosanya ulama sufi itu Pak bukan karena berdosa berbohong, tapi karena lupa berzikir itu dosa. Orang-orang tarekat itu kalau lupa berzikir itu berdosa. Jadi dosanya bukan berbohong, tapi ketika dia lalai. Oh, itu berarti itu. Makanya di guru kami di Aceh itu mengajarkan dari Beren, ketika mengangkat kaki kanan baca Allah, ketika mengangkat kaki kiri baca Muhammad, ketika engkau duduk, ketika engkau tarik nafas baca Allah, ketika engkau mengeluarkan nafas baca Muhammad, supaya setiap langkahmu itu tidak lepas dari zikir. Dan di saat engkau duduk, setiap tarikan nafas keluar masuknya itu adalah zikir. Sebenarnya tidak susah, cuma perlu istiqamah. Nah, tidak mungkin berzikir kalau lihat di HP. Kan gitu. Jadi itu zikir yang makanya kan ada juga yang pakai itu cukup Allah, Allah. Karena zikir Allah itu zikirnya Abu Bakar. Abu Bakar itu ketahuan kalau tidur. Kalau dia sudah bilang Allah, Allah, berarti dia sudah tidur. Jadi Umar itu tidak ngorok, dia bilang Allah. Kalau kita zikir juga, ya kan? Ya, inilah makanya itu zikir kita bisa lakukan, bisa praktekkan dan bisa buktikan. Kalau orang tidak praktekkan ya tidak bisa. Mungkin dia salahkan. Orang yang berzikir Allah, 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 ketika dia menjelang tidur sampai hilang ingatan sampai dia tidur, nanti kalau bangun pasti kalimat yang pertama muncul Allah. Itu bagus sambung. Karena ruh keluarnya Allah, ketika dia kembali pun dia akan bersaksi bahwa Allah. Bisa dikasih. Makanya kalau mau tidur itu aja dibaca. Allah, Allah. Wala zikrullahu akbar. Zikir Allah itu besar. Walaupun kemarin saya ajarkan zikir khusus kan la ilaha illallah. Makanya di dalam tarekat itu kan ditarik la ilaha, itu dimasukkan ke situ. Baru illallah itu dimasukkan ke situ kan. Makanya dia mengikuti itu la ilaha illallah. Makanya dia itu masuk. Ada juga yang cuma giling-giling itu wallahu a'lam, itu saya tidak tahu dari mana. Makanya kami yang ambil sanad zikir dari para mursyid tarekat itu diajarkan. Jadi itu kuncinya. Makanya dalam agama ini jaga betul. Dalam sholat itu kan kita gabungkan 3 kan, dan tidak mungkin sempurna Pak. Mengaji saja yang jelas-jelas cuma 1, masih ada bacaan yang salah. Mengaji tidak sudah di Al-Quran masih kadang ada salah. Apalagi kalau sholat 3,
Pertama gerakan, yang kedua ingatan, yang ketiga baca. Diperbaiki gerakan Allah. Hilang lagi nanti itu berapa rakaat. Tidak bisa sempurna. Tidak bisa. Makanya yang paling enak itu jadi makmum, karena ada yang setirki, tinggal pokoknya konsentrasikan saja. Tidak usah berpikir berapa rakaat, karena nanti imamnya sendiri yang hitung, ikut aja kamu itu. Kan itu enaknya kalau berjamaah. Tapi kalau sendiri, waduh, tiga ini kedua. Ada juga orang lupa rakaatnya bukan karena khusyuk, tapi karena tidur. Ada tahiyat tidur itu, sudah ini jadi masalah. Tapi kalau lupa dalam sholat, itu tinggalkan yang meragukan, ambil yang meyakinkan. Bagaimana caranya? Kan pasti ada yang ragu. Ini 3 atau 4, berarti yang meragukan 4. Kita ambil kesimpulan yakin bahwa baru 3. Begitu caranya. Jadi potong ini yang ragu, ambil yang yakin. Saya ini 3 atau 2, lari ke 2. Jangan katakan 3 bisa aja deh. Jangan ambil karena kau ragu di 3-nya. Yang jelasnya sudah jelas itu 2. Yang meragukan ini 3. Makanya lepasin yang meragukan, kembali ke 2. Sama kalau kita bilang ini wuduku batal atau tidak, katakan tidak, karena dasarnya ada wudu. Kecuali kalau kita bilang sudah maka kau berwudu atau tidak, wah katakan tidak. Kenapa? Karena dasarnya tidak ada. Nah, kalau kau sudah berwudu memang benar batal kayaknya atau tidak, kan dasarnya ada wudu, maka katakan tidak batal karena dasarnya ada. Tapi kalau kita sudah kagak berwudu atau belum, bilang belum. Itu jangan bilang sudah bawa nih. Jangan. Jadi itu caranya meninggalkan keraguan. Jadi ambil yakin itu. Nah, kecuali kan sholat berjamaah nanti kan dituntut bagi yang kalau makmum tahu kan kalau imamnya ini. Itu sebenarnya dalam agama itu sudah jelas kaidahnya. Kalau kita, tapi kalau sholat sendiri kan biasanya, tapi kalau sholat berjamaah kan jarang. Tapi pernah Nabi sholat itu bukan yang sebenarnya Nabi salah, tapi sengaja Nabi diberikan tuntunan. Pernah Nabi sholat itu sholat duhur cuma 3 rakaat. Sholat duhur 3 rakaat. Selesai salam, Nabi balik kemudian duduk. Sahabat itu aku kopi. Tuh kurang 3 rakaat. Dia bilang, sebetulnya ada perintah bahwa sholat duhur dikurang 3. Itu deh, sama ya kopi itu. Ada saat yang memberanikan diri. Ya Rasulullah, apakah sholat duhur ini memang yang kurangi rakaatnya? Nabi mengatakan, wah tidak. Memang berapa saya kerjakan tadi? Cuma 3 ya Rasulullah. Oh kalau begitu kita sempurnakan. Jadi berdiri lagi melaksanakan sholat, tinggal menyempurnakan yang 1 rakaat. Baru setelah itu sujud sahwi. Itu anunya. Kecuali sudah pulang ke rumah, sudah keluar semua baru di luar cerita. Wah kurang tadi, baru lagi itu karena sudah diantarai dengan beberapa kalam kemudian keluar. Tapi selama masih duduk di situ, ambil kembali, tinggal berdiri untuk menyempurnakan yang 1 rakaat. Ini kalau kurang ya. Jadi itu kaidahnya kalau sholat. Itulah enaknya kalau sholat berjamaah. Kalau sholat sendiri berat. Tapi ada orang beberapa di tarekat itu Pak memang tidak bisa kita jadikan standar. Bahwa ada yang jarang, kadang tidak ke masjid untuk sholat berjamaah. Kenapa? Karena dia tidak bisa kalau diatur sholatnya. Dia masih mau menikmati ruku, imannya sudah bangkit. Jadi ada yang seperti itu, tapi itu tidak bisa dijadikan standar kalau kita bukan ulama tarekat. Kenapa? Karena tidak khusyuk tidak, kalau dia kan menjaga betul itu. Mulai dari sikirnya dia jaga, kesuciannya dia jaga, matanya dia jaga betul itu. Ya. Karena salah satu isyarat bermimpi kata Rasulullah itu ada salah satu amalan. 40 hari, 40 malam jangan marah. Insyaallah. Kenapa susah? Itu salah satu. Kalau sudah sampai 30-an itu sudah mulai ada kode. Kode itu ketika telinga kanan berdengung. Ketika telinga kanan berdengung itu plong keluar. Jangan ditutup.
bersalawat kepada Nabi. Rasulullah mengatakan, tidaklah berdengung telinga seorang hamba di dunia kecuali saya menyebut namanya secara khusus di depan jamaah para malaikat. Makanya itu tidak boleh ditutup. Kadang kita kalau berdengung tadi langsung atau dia kasih begini. Jangan. Itu Nabi menyebut kita di hadapan para malaikat. Tasbihnya malaikat itu sehingga tembus ke telinga. Biasa itu Pak, biasa. Iya. Ya kalau berdengung telinga kiri, itu yang ditutup, ini yang dipakai tutupkan. Yang kecil itu ditekan begini. Baru baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Supaya berita tidak baik dan adanya bala itu bisa tertolong. Jadi itu kalau telinga ya. Kadang-kadang kita kalau punya telinga ya kalau bukan dia kasih begini. Ada yang lebih parah, ya ada lagi berita kematian ini. Padahal tidak, itu disebut namanya di hadapan jamaah para malaikat. Banyak itu. Ya, makanya itu hadis. Ya. Ini, masih ada waktu. Kemudian, kaidahnya sebenarnya itu kan wudu itu membersihkan, makanya jaga betul wudu tak. Mulai dari mata itu dijaga. Yang mengotori mata itu ketika melihat sesuatu yang ini. Makanya yang cepat membuat orang buta sebenarnya itu kan melihat syahwat, melihat aurat orang lain. Itu yang membuat mata cepat buta. Makanya kalau matanya mau terpelihara itu tidak cepat buta, jangan melihat itu. Makanya diperintahkan itu menundukkan pandangan. Ada yang pakai hadis Nabi bilang kalau pandangan pertama itu masih keramat. Jadi dia lihat betul, itu pandangan pertama. Wah itu jadi masalah itu juga. Itu makanya perintah agama itu menundukkan, karena melihat tidak sengaja itu tidak ada dosa. Makanya itu disebut pandangan pertama, bukan sengaja melihat. Jangan bilang sengaja gini ke bawah, tidak apa-apa. Pandangan pertama, jangan berkedip pokoknya. Wah itu jadi masalah itu. Makanya ketika tidak sengaja melihat, langsung disuruh tundukkan pandangan. Jadi, mengalihkan itu supaya mata itu tidak cepat buta. Makanya kalau ada yang cepat pakai kacamata itu orang tanyakan itu. Tapi tidak ya, jangan juga. Jangan juga langsung menghukumi dia. Nanti ibu-ibu mulai pakai kacamata Soviet dan bilang memang kan. Jangan selalu lihat sembarang. Itu bisa bertengkar gara-gara ceramahnya Ustaz itu. Jadi makanya artinya banyak faktor, makanya saya sering ajarkan itu beberapa dokter supaya mata itu tidak. Yang paling gampang itu adalah membuka mata ketika membasuh muka dalam wudu. Insya Allah itu terjaga itu. Jadi ketika membasuh muka, buka mata, kemudian meminta barakahnya ya wudu itu supaya mata itu tidak punya. Itu yang paling gampang, tidak ada bacanya. Ya. Kalau yang ada bacanya itu ya kalau azan ketika muazzin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya kita pertemukan kedua ibu jari, baru ciumkan ke hidung, baru usapkan ke mata sambil membaca marhaban bika ya habibi qurrata aini ya Rasulullah. Itu yang dibaca, diusapkan. Kisahnya itu sebenarnya begini, Nabi Adam itu ketika diciptakan disuruh bersalawat ke Nabi. Dia bilang, Jibril tunggu dulu. Nah saya kan yang diciptakan pertama. Mereka mengatakan bukan. Ada yang diciptakan oleh Allah pertama itu adalah Nur Ahmad. Dia mengatakan siapa itu? Dia bilang dia adalah kekasihnya Allah. Dan engkau pun dari situ ada. Nabi Adam mengatakan siapa dia? Saya ingin melihatnya. Malaikat Jibril mengatakan engkau tidak mampu. Dia mengatakan tidak. Aku bermohon supaya bisa melihatnya. Maka malaikat Jibril itu menutupkan sayapnya, pertemukan sayapnya begini, kemudian memohon kepada Allah supaya nur itu dikasih lewat, dan itu lewat di bawah sayapnya malaikat Jibril
Dan itu yang dilihat Nabi Adam sampai dia tenggelamkan kepalanya ke tanah karena tidak mampu melihat cahaya itu. Dan itu juga cahaya yang membuat bukit Tursina meletus. Ketika Nabi Musa meminta kepada Allah untuk melihat, baru nurnya Muhammad yang dinampakkan, itu gunung tidak mampu. Ketika Nabi Adam menyelamkan kepalanya ke tanah, kemudian dia mengangkat, dari situlah matanya buta, dan dia disuruh membaca doa itu, marhaban bika ya habibi qurrata aini ya Rasulullah. Kemudian dia usapkan di matanya 3 kali, dan itu bisa melihat kembali. Itulah sehingga doa itu dibaca ketika muazzin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tidak hafal itu cukup salawat aja. Baru usapkan kemana, ambil barakahnya aja salawat. Itu paling pendek. Kalau tidak hafal juga salawat, mati saja. Begitu kalau salawat juga tidak dihafal. Kemudian kesucian, makanya bersih pakaian. Saya sudah bahas pakaian kemarin. Bersih wudu. Kalau sudah bersih itu masih ada at-tazkiyah qalbu. Makanya orang yang baku bau itu ditolak oleh Rasulullah. La yahillu lil muslimin an yahjur ahahu fawqa salasa ayat. Bahaya ini. Jangan coba-coba. Ada orang itu memang suka memuji kita. Sebenarnya begini Pak, saya ingin kasih tahu satu rahasia di dalam tarekat, bahwa kadang Allah mengutus orang itu membuat kita mencaci kita. Siapa yang mengarahkan hatinya orang itu datang mencaci kita? Itu Allah juga. Tapi kenapa dia datang mencaci kita padahal kita misalnya ahli ibadah? Karena selama ini doa kita belum bisa tembus ke langit. Tapi caranya membuat tembus mesti dihinakan. Makanya dalam tasawuf itu ada namanya mematikan dan menghidupkan. Jadi ada orang diutus itu untuk mencaci kita, untuk menjelek-jelekkan kita, supaya doa itu bisa tembus ke langit. Karena Nabi mengatakan orang yang tidak tertolak doanya adalah orang yang teraniaya. Jadi kalau ada orang caci, berterima kasih sama dia, karena gara-gara dia pintu langit dibuka. Kira-kira bisa? mulai garuk kepala, wah persoalan ini kan gitu. Sebenarnya apa yang kita mau banggakan? Apa yang kita mau banggakan di dalam tubuh ini tidak ada. Semua dari kepala sampai ke bawah ada semua. Ini WC berjalan. Kepala ada taiknya, katongnya. Lari ke sini ada taiknya, tai telinga. Masuk ke sini tai mata. Di sini ada tai hidung. Turun ke bawah tai gigi. Lari ke ketiak, tai ketiak. Lari ke pusat ada, di bawah tai memang. Lari ke ujung kuku, kotorannya semua. Kita ini tidak ada nilainya sebenarnya, semua kotoran yang berjalan. Apa yang kita mau banggakan? Tidak. Makanya ketika ada orang menghinakan kita, dicaci sebagaimanapun, tidak akan pernah berubah kedudukan kita di hadapan Allah. Makanya kayak Habib Umar dicaci itu dia apa? Dia hanya mengatakan alhamdulillah. Itu nikmat yang diberikan oleh Allah. Coba. Sama jika kalau menjual kita tidak laku, jangan bilang kalau laku alhamdulillah, tidak laku aduh, tidak. Ketika kita laku maka Allah datang dengan Ar-Razzaq. Ketika menjual laku barang tak, yang datang itu adalah wajah Ar-Razzaqnya Allah yang maha memberi rezeki. Tapi kalau jualan tidak laku, berarti yang datang adalah yang maha menyempitkan. Itu semua wajah Allah. Ketika kita sehat, berarti yang datang ini adalah nama sehatnya Allah. Tapi kalau
Kalau kita sakit berarti yang datang, Allah datang menemui kita dengan baca ujian. Jadi tidak ada itu Pak. Pokoknya orang yang menghafal Asmaul Husna, bukan yang hanya komat kali punya Allahur Rahmanur Rahim Al-Malikul Qudus, bukan itu yang dimaksud, tapi yang mengenali semua nama asma Allah. Apapun itu, kan semua, makanya namanya itu selalu berpasang-pasangan itu. Semua itu wajah Allah. Tidak usah tidak terima. Kalau menjual kina laku berarti Ar-Razzaq. Kalau tidak laku berarti yang banyak menyempitkan. Dan itu Allah juga itu. Kan gitu. Kalau tidak tahu saat contoh. Kalau orang cinta betul sama istrinya, kalau istrinya masak nasi baru hangus, apakah dia akan hina makanannya? Oh tidak. Karena dia tidak lihat makanannya, yang dia lihat siapa yang memasak. Oh, istriku, kekasihku yang memasak, hangus pun tidak masalah. Kan gitu. Tapi kalau yang dilihat masakannya, wah apa ini mau masak, bodoh sekali, marah-marah kan? Karena yang dilihat masakannya. Apapun yang diberikan oleh Allah, jangan pernah melihat itu, maka lihat siapa yang memberikan. Kenapa ulama-ulama tarekat itu tidak pernah mempermasalahkan semua yang datang? Karena yang dia lihat adalah yang memberi, bukan pemberian. Kalau cintanya orang kasih Pak, biar es krim, alhamdulillah. Padahal tidak makan es krim itu. Iya, tidak begitu. Kalau orang sudah terpaut hatinya dengan Allah, apapun. Makanya Nabi Ayub ketika dia kena penyakit, apa katanya? Justru ketika aku bersahabat dengan penyakit, justru disitulah kenikmatan yang tiada tara. Coba. Makanya kalau itu dipakai, Pak, itu tenang betul itu. Ya. Makanya kalau istri marah-marah lihat saja, masya Allah, ini pemberian Allah ini. Iya gitu. Iya. Lihat aja itu mukanya. Masya Allah, ini pemberian Allah itu, ini kan gitu. Iya. Dan ketika kita dipuji, jangan pernah berbangga, karena yang lebih mengetahui diri kita adalah kita sendiri. Ya kan? Orang mengatakan oh beriman, padahal dalam hati mengatakan kau tidak tahu itu kesalahanku. Karena Allah tutupkan aib kita. Makanya disitulah maknanya tasawuf. Ketika ada orang memujimu, maka tunduklah dan kembalikan kepada Allah. Istighfar, katakan ya Rabb, mudah-mudahan kalamnya ini engkau hadiahkan kepada, karena aku tidak seperti itu di hadapan. Orang mengatakan beriman ibu, kalau orang memang dicaci dia bilang memang saya seperti itu. Makanya guru kita bilang kalau dibicara jelek, kau jelek memang kau jangan kau marah karena begitu memang kau. Kalau dibicara jelek kau tidak begitu, jangan juga marah karena bukan kau nak masuk. Gitu. Jadi tidak ada jalannya marah itu. Itu yang akan kembalikan kehidupan itu ke hakikatnya, insya Allah tenang kita. Makanya banyak orang ini bermasalah karena kenapa? Karena selalu mengatakan, oh tidak semestinya, kenapa saya dikasih begini? Itu karena tidak tahu siapa yang memberi dan siapa yang mendatangkan itu. Kalau itu dipahami insya Allah. Makanya hakikat tasawuf ini sebenarnya juga perlu dipelajari memang, untuk menata hati supaya tidak mudah terbawa arus. Itu kuncinya tasawuf sebenarnya. Makanya mengenali diri itu disebut ilmu tasawuf, itu ilmu mengenal diri. Kalau kau sudah kenali dirimu, berarti kau sudah kenal Allah. Kan gitu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Itu kuncinya. Kemudian saya kira ini yang penting saya sampaikan. Besok mungkin saya akan lanjutkan untuk spesifiknya. Tapi nanti kita akan bagi sedikit. Nanti ada sholat itu. Nanti bagi sholat ada sholat. Ini mungkin biasanya di sini ada sholat tasbih Pak ya. Sholat tasbih itu menghapuskan 3 dosa besar. Itu Nabi wasiatkan ke Ibnu Abbas, lakukanlah sholat ini karena bisa menghapuskan 3 dosa besar. 3 dosa besar itu yang penting dosa besar, termasuk zina, pembunuhan, dosa riba, itu bisa dihapuskan oleh sholat sunat tasbih. Ya, jadi itu biasanya kan ada sholat sunat tasbih. Dan bisa sampaikan jangan sampai datang sholat sunat tasbih jam 2 malam di sini, baru suaminya tidak diurus di rumah. Oh itu dosanya lebih besar. Makanya bapak-bapak kalau ada kebutuhan kasih tahu istrinya, tidak usah pergi sholat tasbih, tinggal saja kalau mau dapat pahala umrah.
Karena melayani suami itu sama dengan umrah satu kali. Mana yang pilih umrah atau sholat tasbih?